Perkenalkan, nama saya Mukti Hidayat dari kelas C3, Prodi Teknik Industri, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang kasus warga Wadas yang menolak dengan adanya tambang andesit di daerah wilayahnya. Dan apa hubungan kasus tersebut dengan makalah yang dibuat kelompok saya, yaitu tentang etika Pancasila. Video yang saya buat ini bersumber dari YouTube Watch Documentary. Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih pada urusan pembebasan lahan. Ayo, menolak dan melawan. Desa Wadas adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mayoritas warga desa Wadas adalah sebagai petani. Dengan hasil bumi yang melimpah seperti cengkeh, kabulaga, kemukus, durian, kelapa, karet, dan lainnya, warga desa Wadas sudah merasa senang dan bersyukur karena tercukupi kebutuhannya. Namun, ketenangan warga desa Wadas terusik kabar bahwa desa mereka akan menjadi area pertambangan. Mereka mulai mendengar kabar tersebut sejak tahun 2016. Ada berita-berita gitu 2016. Dimulai istilahnya kayak pedet apa yang ke warga mulai 2017. Itu mulai turun ke warga. 2018 saya tahu itu dengar ada query, tapi kan orang kecil kan nggak dikasih tahu ini mau ditambang mau diambil apanya kan nggak tahu, cuma yang tahu itu lurahnya doang. Penambangan batu di Wadas rupanya untuk pembangunan bendungan Bener yang terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, yang berjarak 10 km dari Desa Wadas. Bendungan ini direncanakan bisa menjadi sumber irigasi untuk 15.000 hektar sawah, air baku untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen, Kulon Progo, serta pembangkit listrik 6 MW. Bendungan Bener masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa bisa menjadi nanam apa-apa. Juga ingin menekankan agar komunikasi ke publik terus ditingkatkan, agar rakyat tahu apa yang tengah dikerjakan, apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi, memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Sebenarnya, warga mendukung dengan adanya bendungan ini. Dukunglah, dalam bendungan saya dukung. Oh gini Mas, kalau saya warga Wadas lah khususnya, kalau ada bendungan di Bener kita mendukung, itu kan pemerintah. Yang ditolak warga Wadas adalah penambangan batu andesit di desa mereka. Dari 400 hektar desa Wadas, BBWSOS akan membebaskan 114 hektar lahan desa Wadas yang meliputi 7 dusun. Dari 300 warga dari 7 dusun, mayoritas menolak dengan adanya tambang tersebut. Wadas bukannya nolak bendungan, silahkan mau dibikin bendungan silahkan, tapi jangan ngambil kuari di Wadas gitu aja, terserah. Memang itu program pemerintah, kita dukung. Kita bukannya nolak bendungan, bukan, nggak salah paham Mas. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh diambil lah pokoknya. Nggak usah ambil dari desa Wadas, pokoknya kita nggak boleh. Ayo, menolak dan melawan, bersama gempa dewa, ayo kita selamatkan bumi Wadas tercinta.
Penolakan warga tersebut melalui aspirasi, penggabungan warga, dan pembuatan mural. Akan tetapi, bentuk aspirasi warga mendapatkan halangan dari pihak kepolisian. Bahkan, beberapa warga Wadas mendapatkan intimidasi dan kekerasan dari pihak kepolisian. Ada gas air mata, ada yang bawa pistol, bedil, ada yang bawa itu tameng itu apa namanya sih nggak tahu. Ada yang bawa tongkat, tahu buat apa gitu kok bawa senjata lengkap itu orang ini di sana itu cuma muhajadah di jalan tapi kok polisi tiba-tiba bawa senjata itu lengkap. Katanya ada yang nyuruh saya itu, katanya saya itu jadi orang provokator ya. Di situ saya ditarik, itu ada yang nuding-nuding katanya polisi di situlah. Terus saya ditarik ke belakang, saya diseret sampai sendal saya itu hilang satu. Terus dari situ saya ditarik lagi ke belakang lagi sampai jauh sekali tuh. Saya ditangkap sama orang perempuan, orangnya 4. Di situ saya diangkat, digotong gitu, saya nggak suruh jalan, saya diangkat di situ digotong sampai ke belakang, deket mobil belakang, paling belakang lah. Di situ saya diduduk-dudukin situ, saya ditampar 3 kali. Dasar penambangan di Desa Wadas berasal dari izin penetapan lokasi atau IPL yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo tanggal 8 Juni 2018. Sebenarnya, warga Wadas mempunyai alasan kuat mengapa mereka menolak penambangan. Salah satunya soal sumber air. Iya kena ini wong ini query. Jadi ya kalau ditambang ya masyarakat semua nggak bisa makan air, makan semuanya lah, pokoknya sumber mata kehidupan kan dari orang hidup kan dari air lah, misal dari air. Walaupun mendapat penolakan warga, pematokan terus dilakukan. Intine wong Wadas sepakat nek desane ra oleh ditambang, ra ono aktivitas tambang. Saiki iki yo. Untuk menggagalkan penambangan, warga mengajukan gugatan ke PT UN Semarang. Tuntutannya adalah agar IPL dibatalkan. Tanggal 5 Juni 2021, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan perpanjangan IPL lama yang sudah habis. Pada tanggal 2 September 2021, PT UN menolak gugatan warga Wadas. Warga kemudian mengajukan kasasi. Bendungan Bener termasuk proyek PSN yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Proyek-proyek tersebut memerlukan lahan yang sangat luas.
Selama ini, pembebasan lahan kerap menjadi kendala. Selesaikan secepat-cepatnya berbagai hambatan, berbagai sumbatan bagi pelaksanaan PSN di lapangan. Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih pada urusan pembebasan lahan. Agar target PSN tidak terganggu, Presiden Jokowi meminta diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Proyek PSN merupakan proyek infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Penolakan ini sudah diprediksi oleh pemerintah. Karena itu, memang pemerintah menjanjikan area bekas tambang Wadas akan direklamasi dan disulap menjadi tempat wisata yang bisa menjadikan lapangan pekerjaan baru bagi warga. Namun, menurut warga desa Wadas yang notabene petani, mereka menolak karena tidak mau menjadi buruh orang lain dan memilih untuk mengembangkan pertanian Wadas ke depannya. Kalau menurut saya tuh malah orang desa itu malah nggak punya kerjaan, Mas. Habis kerjanya itu orang itu udah ada banyak kerjaan di desa Wadas ini. Kalau ada pertambangan, malah orang desa itu malah ya bisa kekurangan pangan, Mas. Malah bisa kekeringan lah gampangnya, nggak bisa makan. Malah orang desa, masa orang desa udah subur makmur gini malah suruh kita buruh sama orang luar gitu. Ya Mas, kan betul toh? Kalau diambil kan kita malah buruh sama orang luar malahan. Hidupnya akhirnya udah damai, Mas, damai, sejahtera, udah enak, aman. Jadi kita tinggal di desa Wadas itu dari nenek moyang dulu nggak ada yang namanya orang kelaparan. Alhamdulillah nggak ada, Mas. Cukup dari hasil bumi itu udah cukup buat apa-apa buat petani Wadas semua. Ya, harapan saya Wadas tetap waras, Wadas tetap lestari, supaya kedepannya warga di sini juga kembali seperti dulu, kembali bertani, bercocok tanam, dan saya mau lebih mengembangkan ke budidayanya. Akan saya perbesar nanti itu mengajak teman-teman khususnya pemuda untuk budidaya lebah madu khususnya. Dalam kasus desa Wadas tersebut tidak sesuai atau melanggar Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral. Di dalam etika Pancasila, kasus yang dialami warga Wadas itu melanggar nilai etika yang terkandung di sila keempat atau kerakyatan, yaitu mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan dampak bagi warga jika pertambangan tersebut tetap dilakukan.